Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadila dengan NIM 1908105115. Di sini saya merupakan mahasiswi Tadris Matematika semester 8 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Adapun tujuan dan maksud pembuatan pada video pembelajaran kali ini yakni sebagai video pembelajaran dalam penelitian skripsi yang akan saya laksanakan di SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang. Adapun materi yang akan saya paparkan yakni mengenai perbandingan trigonometri. Baik, selanjutnya silahkan kepada teman-teman untuk menyimak video pembelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. Capaian pembelajaran domain, yakni peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. G.1 menjelaskan definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan dihubungkan dengan konsep Pitagoras. G.2 Tujuan pembelajaran yang kedua yakni mengidentifikasi hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Selanjutnya mari kita masuk kepada materi. Sebelum teman-teman memasuki atau memahami pada materi perbandingan trigonometri, teman-teman harus mengerti terlebih dahulu dengan definisi sudut dan radian. Jadi pada umumnya itu ada dua ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Jadi singkatnya itu satu putaran penuh merupakan 360 derajat. Atau satu derajat itu dapat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Nah, teman-teman bisa pahami pada gambar yang 1/360 putaran di sini yakni menunjukkan besarnya sudut yakni berjumlah 1 derajat. Gambar yang di sampingnya 1/4 putaran, artinya 1/4 dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat, Bu? Karena dalam satu putaran penuh itu berjumlah 360 derajat. Maka 1/4 dikali 360 derajat adalah 90 derajat. Jadi untuk gambar yang kedua bernilai 90 derajat. Untuk gambar yang ketiga diketahui 1/2 putaran. Ada yang bisa menjumlahkan berapa besar sudut dari gambar yang kedua? Ya, langkahnya sama dengan yang gambar yang kedua, yakni 1/2 putaran dikali 360 derajat, karena dalam satu putaran penuh bernilai 360 derajat. 1/2 dikali 360 derajat bernilai 180 derajat. Perlu teman-teman ingat bahwa 180 derajat gambarnya adalah seperti gambar nomor 3. Selanjutnya, gambar yang keempat yaitu menunjukkan satu putaran penuh. Seperti definisi yang tadi di atas, bahwa satu putaran penuh itu besar sudutnya atau besaran sudutnya yakni 360 derajat. Selanjutnya, untuk pengertian dari radian yakni sebagai besar ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya itu sama dengan jari-jari. Sudut seperti yang ada pada gambar, sudut AOB merupakan sama dengan sudut pusat alfa dan busur AB sama dengan panjang jari-jari OA sama dengan panjang jari-jari OB. Maka sudut pusat alfa sama dengan panjang busur AB per jari-jari sama dengan 1 radian. Nah, jika panjang busur itu tidak sama dengan jari-jarinya, maka cara untuk menentukan besar sudut tersebut dalam 1 radian dapat dihitung menggunakan perbandingan sudut
AOB sama dengan panjang busur AB per R atau jari-jari sama dengan radian. Baik, selanjutnya mengenai konversi derajat ke radian dan radian ke derajat. Sebelum memahami konversi derajat ke radian dan radian ke derajat, kalian perlu mengetahui bahwa hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Nah, sehingga berlaku 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat. Sama dengan atau setara dengan 57,3 derajat. Dapat disimpulkan, yang pertama konversi X derajat ke radian dengan mengalihkan X atau besarnya suatu derajat dikali pi per 180 derajat. Misalnya, diketahui 45 derajat sama dengan titik-titik radian. Kalian bisa menjumlahkannya seperti ini. 45 derajat dikali dalam kurung pi per 180 derajat radian sama dengan, kalian fokus ke angka 45 derajat dengan 180 derajat. 45 derajat dibagi 45 derajat nilainya 1. 180 derajat dibagi 45 derajat bernilai 4. Maka 45 derajat dikali pi per 180 radian. 45 derajat dikali pi per 180 derajat dikali radian sama dengan pi per 4 radian. Selanjutnya konversi yang kedua yakni konversi X radian ke derajat dengan mengalihkan X dikali 180 derajat per pi. Jika yang dari derajat ke radian itu mengalihkan X dengan pi per 180 derajat, maka konversi X radian ke derajat yaitu sebaliknya, dengan mengalihkan X dikali 180 derajat per V. Misalnya diketahui 3 per 2 pi radian, maka 3 per 2 pi dikali 180 derajat per pi, hasilnya 270 derajat. Untuk lebih melatih kemampuan kalian, di sini akan disajikan 2 contoh dalam mengubah hubungan secara aljabar antara derajat dengan radian. Untuk nomor 1 yakni 1 per 4 putaran sama dengan titik-titik derajat. Perlu diingat bahwa 1 putaran sama dengan 360 derajat. Maka 1 per 4 putaran dikali 360 derajat. 360 dibagi 4 menghasilkan 90 derajat. Jadi untuk nomor 1 hasilnya adalah 90 derajat. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yakni 1 per 3 putaran sama dengan berapa derajat? Berarti 1 per 3 dikali berapa? 1 putaran penuh itu berjumlah 360 derajat. Maka 360 derajat dibagi 3.
Hasilnya adalah berapa? 120 derajat. Sampai sini bisa dipahami? Baik, 120 derajat ini merupakan nilai dari 1/3 putaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan ulang mengenai konversi derajat ke radian dan radian ke derajat. Yang pertama ada konversi derajat ke radian. Misalkan 45 derajat sama dengan titik-titik radian. Perlu diingat untuk mengonversikan X derajat ke radian dengan mengalihkan X dikali pi per 180 derajat. X dikali pi per 180 derajat. X di sini pada soal ini adalah 45 derajat dikali pi per 180 derajat. Sekarang untuk mengetahui hasil akhirnya, tadi bisa dilihat 45 derajat dikali pi per 180 derajat sama dengan 45 derajat dibagi 45 derajat, hasilnya adalah 1. Sekarang 180 derajat pun kita bagi dengan 45 derajat. 180 derajat dibagi 45 derajat yakni 4. Jangan lupa bahwa di sini kita masih punya V. Kita tuliskan ulang pi. Maka didapat 1 dikali pi per 4. Karena dalam matematika 1 boleh ditulis ataupun tidak, maka kita bisa menuliskan ulang dengan jawaban seperti berikut. Pi per 4. Untuk selanjutnya yakni konversi radian ke derajat. Untuk mencari konversi radian ke derajat dengan cara mengalihkan X dikali 180 derajat per pi. Pada soal dimisalkan 3/2 pi radian sama dengan titik-titik. 3/2 pi radian seperti yang ada pada tabel di sini, bukan tabel ya, tulisan di sini. Untuk mencari konversi radian ke derajat, maka kita bisa mengalihkan dengan X dikali 180 derajat per pi. X di sini berarti 3/2 pi radian. Kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Ingat, jika ada dua pecahan pada perkalian pecahan, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sekarang 3 dikali 180 hasilnya adalah 540 derajat. Sedangkan pi di sini bernilai 1, maka 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. 540 derajat dibagi 2 hasilnya adalah 270 derajat. Mengenal perbandingan trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonon artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Adapun rumusan sinus, kosinus juga tangan diformulasikan oleh Surya Siddhanta, ilmuwan India yang dipercaya hidup sekitar abad 3 sebelum Masehi. Selebihnya, teori tentang trigonometri disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain di zaman berikutnya, menurut Sinaga, Sinambela, dan Sitanggang tahun 2017.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memahami trigonometri, yakni yang pertama, kalian perlu mengingat tentang teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Kemudian, yang kedua, kalian juga perlu mengingat mengenai rasio. Rasio itu perbandingan. Yang terakhir, kalian juga perlu mengingat tentang konsep kesebangunan segitiga. Apa sih yang dimaksud dengan rasio? Nah, rasio ini adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Misalnya, tinggi seorang anak berusia 9 tahun dengan tinggi bayangannya. Contoh tersebut merupakan suatu rasio atau suatu bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Sekarang kita memasuki ke materi mengenai definisi perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga. Nah, segitiga memiliki 3 sisi. Nilai perbandingan trigonometri tersebut dihitung dengan menggunakan sudut lancip kurang dari 90 derajat. Agar memudahkan perhitungan, maka digunakan sudut siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya, penamaan sisi segitiga siku-siku. Seperti yang kalian lihat, terdapat 3 buah gambar yang menunjukkan masing-masing sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku. Untuk gambar yang pertama, kalian lihat tanda arah panah dan garis yang lebih tebal dibandingkan dengan garis pada sisi yang lainnya. Garis yang ditunjuk oleh garis panah merupakan sisi depan segitiga siku-siku atau dapat didefinisikan dengan sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Gambar yang kedua menunjukkan sisi samping seperti yang ditunjukkan oleh arah panah dengan definisi sisi yang berada di samping sudut theta. Sekarang gambar yang ketiga, sisi miring atau sering disebut dengan hipotenusa, yakni sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Kalian bisa fokus pada masing-masing garis yang lebih tebal dibandingkan dengan yang lainnya, seperti gambar pada nomor 3. Sisi yang lebih tebalnya yakni seperti ada pada seberang sudut siku-siku dari segitiga tersebut. Maka sisi tersebut disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan ada pada video berikutnya.